Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, pagi ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah postingan Facebook dari seorang Gus Durian, yaitu Aan Ansori, ketika beliau menghadiri ibadah di emperan toko. Ya, ini lagi-lagi saudara kita umat Kristiani hanya bisa beribadah di emperan toko. Dan teman-teman, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Gus Durian ini, dan berikut ini saya akan membagikannya kepada kita semua. Kita lihat bersama. Aan Ansori, rumah saya kira-kira 500 meter dari sini. Kalau ini Mojongapit berarti ini juga menjadi wilayah kayak gitu. Ini banyak teman-teman saya muslim semuanya, wartawan-wartawan. Pertama saya ingin mengucapkan bela rasa Pak Pendeta atas situasi yang tidak mengenakan ini. Karena ini ibadah, percayalah, ada satu ayat firman Tuhan itu, saya nggak tahu ini apa namanya, tapi kira-kira begini: barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ada orang-orang yang sedang meninggikan diri dengan cara merendahkan kita semuanya. Dan Tuhan sudah menjanjikan bahwa sop wae sing meninggikan diri, dia pasti akan direndahkan itu. Jadi sabar. Saya juga rotok apal Alkitab di buku Pak sekalian. Rasul Paulus itu, bukan Paulus ini ya. Rasul Paulus itu pernah nulis surat ke jemaatnya di Filipi 2:1-2, dia bilang kira-kira begini. Bahasa Inggrisnya, saya hafal bahasa Inggrisnya. Work out your own salvation with fear and trembling. Raihlah keselamatanmu dengan perasaan takut dan rasa gentar. Saya tahu banyak di antara kita yang merasa dirinya takut, merasa dirinya gentar. Tapi kalau kita mengamini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ia tidak meminta siapapun itu untuk menyerah, tapi justru dia mendorong orang-orang yang merasa ketakutan itu untuk meraih keselamatan. Saya percaya, saya beberapa kali diundang Natalan di sini, dan saya datang. Mana juga hadir kaji suudi. Kami menerima dengan tangan terbuka seluruh peribadatan itu, sehingga ketika melihat ada peristiwa yang tidak mengenakan ini, sebagai orang Islam, hatiku ini rodok loro gitu kan. Rodok loro itu ini, dah neo itu orang Islam, piye rasanya ini loh Mas. Jadi ini bukan soal agama, tapi esensi dari agama itu. Ibu bapak sekalian, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ke depan? Saya harus kutip ayat lagi karena ini minggu. Saya nggak tahu ini Matius berapa, tapi dia bilang begini: ketuklah maka akan dibukakan. Mintalah pasti akan diberi. Intinya ojo mandek dungone, ojo mandek berusaha dengan cara-cara yang baik, maka Gusti akan memberikan jalan. Saya kira itu ibu bapak sekalian. Ini mungkin gak enak, tapi teruslah beribadah di sini sampai ibu bapak menemukan tempat yang memang benar-benar layak, yang telah disiapkan oleh Tuhan, entah kapan itu. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semuanya. Atur nuwun Bapak. Kami tetap percaya, kami tidak takut menghadapi segala sesuatu yang terjadi, karena Tuhan beserta dengan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nah saudara, itu dia tadi suasana ibadah dari saudara kita Jemaat Gereja Allah Baik atau GAB
di emperan toko, dan tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana yang disampaikan oleh seorang Gus Durian yang bernama Aan Ansori ya. Dan berikut ini seperti apa yang ada di layar, saya akan membacakan bagaimana sebuah postingan dari beliau ya, Aan Ansori ya. Saya akan bacakan. Ibadah minggu di emperan ruko tersegel. Aku tak menyangka akan ikut bersolidaritas dalam ibadah minggu gereja yang sedang terguncang nasibnya. Terakhir kali aku seperti ini saat GKI Yasmin beribadah yang ke-100 di depan Istana Merdeka sekitar 7 atau 8 tahun lalu. Aku tak menyangka aku melakukannya kembali, kali ini di Jombang, di desaku sendiri, Mojongapit, hari ini Minggu 25 Agustus 2024 ya. Lalu berikutnya disampaikan, ini dia, puluhan jemaat Gereja Allah Baik atau GAB menggelar ibadah di teras ruko yang disegel pemerintah Kabupaten Jombang 5 hari lalu. Penyegelan ini bukan karena persoalan rumah ibadah, melainkan sengketa perdata pemilik ruko dengan pemerintah kabupaten. Kebetulan pemilik rukonya adalah Gembala Gereja Allah Baik atau GAB, yaitu Pendeta Paulus Heri. Aku berkawan lama dengannya. Ia ketua Badan Kerjasama Antar Gereja atau BAMAK Jombang, juga pengurus FKUB Jombang. Gus, bolehkah datang pada saat kami beribadah besok pagi? Ujarnya via telepon Sabtu sore. Aku langsung menyanggupi. Selama ini Pendeta Heri memfungsikan lantai 2 rukonya untuk pembinaan imam. Ini kayaknya pembinaan iman ya. Lalu berikutnya, pagi tadi aku hadir pukul 9:30. Mereka tengah beribadah. Aku mengawasinya agak jauh bersama kawan-kawan FRMJ. Aku hanya ingin bersolidaritas pada mereka yang tertindas. Betapa sedihnya tidak bisa beribadah dengan layak. Beberapa jemaat melakukan orasi. Suasananya sungguh emosional, menyayat hati. Saat diminta maju untuk memberikan kesaksian di hadapan para jemaat, aku menyampaikan 3 firman. Wow, ini keren sekali ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat ya. Percayalah Ibu Bapak, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kalian semua sedang direndahkan. Jangan khawatir, Gusti tidak akan tinggal diam, ujarku. Wow, keren sekali. Aku meminta mereka untuk bersabar dalam penderitaan ini, sembari terus berupaya menemukan jalan keluar. Jangan berhenti ibadah meski di emperan ruko yang disegel. Wow, ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Seorang ya yang tentunya tidak seiman dengan kita, tetapi beliau mempunyai toleransi yang sangat luar biasa ya. Dan ya ini memang tidak heran ya teman-temannya, berhubung karena beliau juga adalah seorang Gus Durian ya. Dan memang rata-rata kita melihat mereka-mereka ini begitu mempunyai toleransi yang tinggi ya, menghargai sesama walaupun beda suku, agama, bahasa, dan ras dan sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi inilah kita melihat lagi-lagi ya, saudara kita umat Kristiani ya tidak beribadah seperti biasanya ya di gedung yang resmi ya sebagai tempat untuk beribadah, yaitu gereja. Tetapi kali ini kita melihat bahwa saudara-saudara kita jemaat Gereja Allah Baik yang ada di Jombang hanya bisa beribadah di emperan rumah toko ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari bahwa ini tidak akan membuat mereka ya iman mereka undur dari Tuhan. Tapi saya percaya bahwa mereka akan senantiasa mempunyai semangat yang baru ya. Dan kita percaya ke depan ya masalah ini boleh teratasi. Teman-teman silakan berikan komentarnya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia
cerdas.